Kamu pasti pernah ngerasa kayak dilihatin dengan penuh kekaguman, tapi juga rasa bingung yang gak berujung, ya kan? Dan kamu pasti bingung dia itu nganggep kamu itu kayak gimana ya? Seperti raja kah, ratu, pawang singa, atau alien dari planet karisma? Oke, kita breakdown dulu pelan-pelan ya. Hola my bestie, jumpa lagi dengan saya Rita. Kita akan lihat ya bagaimana dia sebenarnya menilai atau memandang kamu. Oke, di sini ada 3 kartu buat kalian. Ada King of Wands, Eight of Swords, dan Two of Cups. Dari ketiga kartu ini terlihat gimana dia memandang kamu. Dia melihat kamu itu kayak seseorang yang luar biasa, yang bikin dia kagum, tapi juga bikin dia pusing 7 keliling. Wah, seru ya? Oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari King of Wands, sang raja karisma. Pertama-tama, di mata dia, kamu ini karismatik banget. Bukan cuma sekedar menarik, tapi kayak punya aura yang bikin orang itu otomatis akan respect ke kamu. Kamu tipe yang punya ambisi, percaya diri, dan tahu apa yang kamu mau dalam hidup. Bayangin kayak gini, kalau kamu masuk ke ruangan, dia pasti akan langsung kayak, waduh, nih orang bukan kaleng-kaleng nih. Auranya kayak pemimpin kerajaan. Aku harus duduk yang sopan. Dia ngerasa kamu tuh punya daya tarik pemimpin. Kayak seseorang yang selalu bisa handle situasi tanpa harus panik. Bahkan mungkin dia juga ngerasa kamu itu punya sisi dominan dan tegas. Yang bikin dia itu jadi mikir, kalau aku deket sama dia, bisa nggak ya aku match sama energinya? Masalahnya, King of Wands ini bukan tipe yang gampang didekati. Terlalu dominan, bahkan sulit diatur. Jadi, walaupun dia terpesona, ada sedikit rasa minder atau ngerasa kalau kamu itu terlalu jauh buat dia jangkau. Mungkin dia ngerasa kamu tuh terlalu keren, terlalu mandiri, atau terlalu high class dibanding dirinya. Jadi, ada rasa kagum, tapi juga sekaligus ada sedikit tekanan. Kayak, gila nih orang, keren banget. Tapi gue bisa gak ya masuk ke dunianya? Kayak gitu, oke? Kita lanjut ke Eight of Swords. Terjebak dalam pikiran sendiri. Kepikiran sampai sakit kepala. Nah, setelah dia terkagum-kagum sama aura kamu yang luar biasa, mulai deh tuh drama dalam pikirannya sendiri. Eight of Swords ini ibarat seseorang yang lagi terjebak di pikirannya sendiri. Jadi bisa dibilang dia ini terlalu banyak mikir. Dia mungkin ngerasa ada sesuatu yang nahan dia buat maju ke kamu. Entah dia takut ditolak, takut gak cukup baik buat kamu, atau takut kalau nanti dia makin baper terus malah gak bisa lepas dari kamu. Pikirannya kurang lebih kayak gini. Duh, gue suka banget nih sama dia. Tapi kalau gue maju terus ditolak, gimana dong? Tapi kalau nggak maju, nanti malah nyesel. Aduh, kenapa sih hidup gue kayak sinetron? Nah, gitu tuh kurang lebih ya pikirannya. Jadi akibatnya, dia malah jadi stuck dan nggak ngapa-ngapain. Kalau kamu ngerasa dia kayak suka sama kamu, tapi nggak pernah ada aksi nyata, ya karena dia sibuk nyiksa dirinya sendiri dengan overthinkingnya. Intinya, dia ini kayak anak sekolahan yang naksir sama seniornya tapi cuma bisa curi-curi pandang di kantin. Cuma bisa kepoin sosmed kamu, stalking story kamu, tapi nggak berani bikin gerakan yang berarti. Jadi kekagumannya dan hasratnya pada kamu cuma bisa dipendam dan jadi rahasianya sendiri. Wah, sayang ya. Lalu ada Two of Cups, ada chemistry. Tapi tebak sendiri. Kartu Two of Cups ini adalah kartu koneksi emosional yang kuat, hubungan yang harmonis dan penuh dengan potensi. Jadi sebenarnya dia melihat kamu itu sebagai seseorang yang cocok untuk dia. Seseorang yang bisa jadi pasangan yang saling mendukung. Ada rasa nyaman, ada daya tarik, dan ada harapan kalau hubungan ini bisa berkembang. Dia merasa ada chemistry yang kuat di antara kalian. Kayak ada sesuatu dalam dirimu yang bikin dia itu ngerasa nyaman dan merasa ada harapan buat kalian bisa bersama. Bisa jadi kalau kalian ngobrol ada rasa nyambung.
Mungkin dia suka caramu bicara, caramu berpikir, atau sekedar suka melihat ekspresi wajah kamu waktu kamu lagi serius atau ketawa. Ada sesuatu dari diri kamu yang bikin dia ngerasa, duh, dia ini orangnya klop banget ya buat aku, kayak gitu. Tapi ingat ya, ini masih digabung sama Eight of Swords tadi. Jadi meskipun dia ngerasa ada chemistry, dia juga masih dibelenggu rasa takut dan juga overthinking, oke? Jadi bisa aja dia ngerasa kayak gini, gila, aku beneran suka sama dia. Tapi apa dia juga suka ya sama aku? Atau kita cocok banget, tapi kalau nanti ada masalah, gimana dong? Atau aku mau maju, tapi kalau aku bukan tipe dia, gimana? Aduh, mending diam aja gak sih? Jadi kesimpulannya, gengsi, kagum, tapi bingung sendiri. Cara dia memandangmu itu kayak melihat seseorang yang punya segalanya. Daya tarik, kekuatan, dan potensi hubungan yang indah. Tapi di sisi lain, dia juga takut dan ngerasa stuck karena terlalu banyak overthinking. Mungkin dia sering banget mikirin kamu sebelum tidur. Lihat-lihat sosmed kamu diam-diam. Tapi kalau ketemu malah grogi atau pura-pura biasa aja. Dia kagum sama kamu, ngerasa ada chemistry, tapi gengsi dan takut buat gerak. Kalau kamu juga ada rasa, mungkin bisa kasih sinyal dikit biar dia nggak makin tersesat di pikirannya sendiri. Kayak lebih ramah atau kasih respon yang lebih jelas biar dia berani. Kalau enggak, ya udah, biarin aja dia di dunianya sendiri, sambil terus kepoin kamu tiap malam sebelum tidur. Biarin dia berkubang di lautan overthinkingnya sendiri, sampai dia sadar kalau dia harus berani melangkah. Oke? Jadi segitu dulu ya Besti, semoga bisa menghibur kamu. Bye-bye.